Selamat datang di mata kuliah K3 Pariwisata. Kali ini saya akan membahas tentang materi jaringan lokal untuk keamanan dan keselamatan pengunjung dan penduduk. Pada pendahuluan, ada komunitas lokal adalah salah satu pihak yang sangat diuntungkan dari pariwisata dan juga menerima banyak dampak negatifnya di destinasi. Penyempurnaan organisasi dan manajemen pariwisata harus terjadi. Di sini koordinasi dengan komunitas lokal sangat mempengaruhi keamanan pengunjung sehingga kedua kelompok dapat saling mendapatkan manfaat dari tindakan yang diambil untuk tujuan ini. Bentuk-bentuk jaringan dan organisasi. Jaringan dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari yang informal dan sangat sederhana hingga lebih rumit dan secara resmi didirikan, seperti daftar nomor telepon, daftar nomor email dari bisnis pariwisata yang dapat dihubungi untuk penanganan masalah tertentu. Lalu ada kelompok kerja informal yang kecil untuk mempertimbangkan isu dan menyebarkan informasi kepada penerima yang dipilih. Kelompok tugas khusus yang menangani tanggapan terhadap masalah yang persisten. Community keamanan keselamatan pengunjung dan penduduk setempat. Dewan pariwisata setempat dengan bagian tentang keamanan dan keselamatan pengunjung dan penduduk. Mitra dalam jaringan yang luas, ada Dewan Pariwisata setempat atau setara, pejabat pemerintah, otoritas peradilan, kepolisian, pasukan pemadam kebakaran, bandara, atau perusahaan transportasi lainnya seperti taksi, bis, dan ELP, lalu perwakilan perusahaan pariwisata seperti operator tur, pebisnis lokal termasuk pengecer, kelompok warga dan tetangga, organisasi non-pemerintahan. Pada tingkat lokal mungkin sesuai untuk mengundang partisipasi dalam jaringan dari komunitas keagamaan yang ada di area tersebut. Masalah dan isu yang harus ditangani oleh organisasi jaringan. Masalah lokal khusus dalam konteks keamanan dan keselamatan pariwisata, jenis dan sumber informasi yang tersedia sehingga peserta dapat memahami masalah keamanan dan keselamatan secara objektif, berbagi tanggung jawab atas masalah ini, tindakan saat ini dan inisiatif masa depan yang mungkin perencanaan dan keamanan keselamatan, isu-isu yang harus dipertimbangkan atau dilaporkan di tingkat regional maupun nasional, termasuk masalah kesehatan dan pengunjung. Lalu ada masalah komunikasi dengan pengunjung, informasi yang harus diberikan kepada pengunjung dan bagaimana cara mendistribusikannya, tanda dan simbol pariwisata, rencana manajemen media dan hubungan dengan jaringan lain seperti pusat penelitian dan dokumentasi. Keuntungan dari jaringan itu ada efektivitas yang lebih besar, peningkatan yang terlihat dari situasi, peningkatan profesionalisme, biaya yang rendah untuk semua peserta, penghematan waktu, penyebaran manfaat yang adil untuk mitra kerja. Media relation. Dari segi organisasi, hubungan dengan media pada tingkat destinasi lokal mirip dengan organisasi di tingkat nasional. Seorang profesional dari Dewan Pariwisata setempat sebaiknya bertanggung jawab atas kontak dengan media. Harus ada daftar kontak utama di destinasi nasional maupun lokal dan internasional. Dan secara teratur diberikan informasi terbaru tentang destinasi. Biasanya rilis pers akan berkaitan dengan acara khusus, promosi, festival, atau kegiatan budaya lainnya. Namun kontak non-darurat dengan media akan memberikan keuntungan jika ada keadaan darurat dan destinasi harus menyampaikan pandangan mereka kepada audiens atau pengunjung yang lebih luas dengan cara positif dan akurat. Meningkatkan perlindungan wisatawan oleh polisi merupakan hubungan dua arah antara wisatawan dan pejabat polisi. Polisi biasanya memiliki gambaran yang cukup jelas tentang jenis situasi di mana wisatawan memerlukan intervensi polisi. Mereka mengetahui tingkat kejahatan di sebuah kota dan tempat wisata. Koordinasi dengan polisi setempat dalam perencanaan acara sangatlah penting. Koordinasi keberlanjutan dengan kepolisian. Langkah pertama adalah membentuk koordinasi reguler antar sektor pariwisata dan pejabat kepolisian. Koordinasi dapat dilakukan dalam konteks Komite Keamanan dan Keselamatan Pariwisata setempat.
Pendidikan keberlanjutan bagi pejabat pariwisata. Langkah kedua adalah agar polisi memberikan edukasi kepada pejabat pariwisata tentang kejahatan yang di destinasi agar kegiatan pariwisata tidak sengaja menempatkan wisatawan pada risiko yang lebih besar. Ketiga, pendidikan keberlanjutan bagi pejabat kepolisian. Langkah ketiga adalah memberikan pendidikan kepada kepolisian tentang kebutuhan pariwisata di destinasi. Kepolisian dapat meningkatkan patroli di area wisatawan yang ramai. Secara jangka panjang, upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa petugas kepolisian, sehingga mereka dapat berinteraksi langsung dengan wisatawan dengan berbagai cara yang lebih efektif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.